Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Kurniawan, NIM 721141948 dari Rombel Akuntansi D 2019. Kali ini saya akan membahas materi tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Ada 4 pokok bahasan. Yang pertama ada perdagangan elektronik, kedua ada intelijensi bisnis, ketiga ada strategi e-commerce dan sistem interorganisasional, keempat ada strategi B2C untuk e-commerce. Yang pertama ada perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. E-commerce di luar batas perusahaan. Terdapat 2 jenis e-commerce yang terjadi dengan entitas di luar batas perusahaan. Yang pertama ada e-commerce bisnis ke konsumen yang mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi di antara sebuah bisnis dengan konsumen akhir produk. Yang kedua ada e-commerce bisnis ke bisnis yang mengacu pada transaksi antar bisnis tanpa melibatkan konsumen akhir. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Ada 3 manfaat utama. Yang pertama ada perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua ada perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga ada peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Selain manfaat-manfaat tadi, ada kendala-kendala e-commerce. Yang pertama ada biaya yang tinggi, kedua kekhawatiran akan masalah keamanan, ketiga peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah hanya dalam beberapa bulan. Kedua ada intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Ada basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia sejumlah basis data komersil penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Kemudian ada juga mesin pencari. Mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Ketiga ada strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Strategi e-commerce yang terbaik memiliki beberapa kemungkinan solusi. Strategi yang paling sering disebut-sebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional itu sendiri adalah suatu kombinasi perusahaan-perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai satu sistem tunggal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat iOS. Terdapat 2 manfaat iOS. Yang pertama, efisiensi komparatif. Dengan bergabung dengan iOS, para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang tinggi, dan selanjutnya memberikan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah kepada para pelanggannya. Kedua, ada kekuatan penawaran. Kekuatan penawaran adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Ada EDI. EDI terdiri atas transmisi data langsung ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Kemudian ada extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Ada sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menerapkan iOS, perusahaan tersebut dapat melakukannya dengan cara proaktif dan reaktif. Sponsor iOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, sedangkan para partisipan pada umumnya merespon dengan cara yang reaktif. Pengaruh penerapan. Terdapat 4 pengaruh. Yang pertama, tekanan kompetitif. Kedua, penggunaan kekuasaan. Ketiga, kebutuhan internal. Keempat, dukungan manajemen puncak. Manfaat tidak langsung iOS. Terdapat 6 manfaat tidak langsung iOS. Yang pertama, mengurangi kesalahan. Kedua, menurunkan biaya. Ketiga, meningkatnya efisiensi operasional. Keempat, meningkatnya kemampuan untuk bersaing. Kelima, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang. Keenam, memperbaiki layanan pelanggan. Keempat, ada strategi B2C untuk e-commerce.
Mengapa memahami strategi bisnis untuk e-commerce B2C itu penting? Ada dua alasan. Yang pertama, semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital. Yang kedua, ada semakin banyak pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web. Produk-produk digital. Produk dan jasa tertentu dapat dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Produk-produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web, sebaik gantinya harus dikirimkan kepada pelanggan. Penjualan maya versus campuran. Penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Sedangkan penjualan campuran terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Pemerintah elektronik. Pemerintah juga dapat mengambil manfaat dari e-commerce. Contohnya kantor pajak Polk County di Florida yang menggunakan layanan online untuk melelang sertifikat pajak bumi dan bangunan pada tahun 2005. Langkah e-commerce berikutnya. Yang pertama ada perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Yang kedua ada nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis hampir di semua tempat. Penggunaan internet. World Wide Web adalah informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen hypermedia disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Kemudian ada cyberspace dan superhighway informasi. Cyberspace. Istilah cyberspace diperkenalkan pada tahun 1984 ketika penulis William Gibson menggunakannya dalam bukunya Neuromancer untuk mengabarkan suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Selanjutnya ada superhighway. Istilah superhighway informasi digunakan dalam konteks yang sama tetapi tidak ada suatu kesepakatan penuh mengenai dampak akhirnya pada masyarakat. Aplikasi bisnis internet. Yang pertama ada e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Yang kedua ada aplikasi retail. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Yang ketiga, menekankan isi. Yang keempat, sering diperbarui. Yang kelima, melihat di luar pelanggan. Keenam, tujukan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Ketujuh, menjadikan internet intuitif. Kedelapan, berada di lokasi web yang tepat. Kesembilan, ciptakan rasa kebersamaan. Dan kesepuluh, carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang. E-commerce sedang mengalami perkembangan baik di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia. Amerika Serikat telah melihat tingkat pertumbuhan tahunan e-commerce yang substansial sebesar hampir 15% selama 5 tahun terakhir. Jumlah e-commerce yang luar biasa terjadi antar bisnis. E-commerce B2B menampaknya tidak berdampak pada pelanggan tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang dimungkinkan oleh B2B adalah hal yang membuat organisasi bisnis kompetitif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.